Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sahabat Roti Manis, kembali lagi kita ketemu, dan hari ini ketemu dengan saya Timothy Athanasios. Dan mungkin beberapa yang gak tahu apa sih Roti Manis, yuk cek video-video yang udah tayang sebelumnya, pasti itu akan sangat memberkati kita semua. Well, hari ini kita ingin ngobrolin apa ya? Saya ingin mengajak kita untuk belajar percaya. Sekali lagi, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar percaya. Saya ambil ayat Alkitab buat kita semua dari Markus pasal 9 ayat yang ke-24. Bunyinya kurang lebih kayak gini. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Yuk kita bayangin ya, ketika seorang ayah berteriak, mungkin teriakannya gak kayak tadi, teriakannya tuh lebih heboh gitu ya. "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Well, kita melihat bahwa Injil Markus adalah Injil yang paling straight to the point dan straight to the heart. Sekali lagi, Injil Markus adalah Injil yang paling straight to the point and straight to the heart pada pembacanya. Injil Markus mencatat sebaris kalimat yang menurut saya adalah kalimat paling jujur yang kita temukan dalam Alkitab. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya gak tahu dengan teman-teman semua di sini penikmat roti manis, tapi seringkali saya bilangnya saya percaya. Padahal oh my God, susah banget yang namanya untuk percaya begitu aja. Seringkali dalam hidup ini kita ingin dapat berkata-kata dengan kepastian iman. Iya, saya percaya Tuhan.
Namun justru pernyataan itu kerap kali kita sertai dengan tindakan-tindakan yang di luar iman. Saya jadi belajar bahwa orang Kristen bukanlah orang-orang yang selalu percaya, melainkan orang-orang yang mau belajar percaya. Saya mau belajar percaya. Gimana dengan penikmat roti manis semuanya? Kita adalah orang-orang yang mau belajar percaya. Mau belajar percaya di tengah-tengah keraguan, percaya bahwa besok akan ada hari esok yang lebih baik, keluarga saya akan lebih baik, karir saya akan lebih baik, hidup saya mungkin akan lebih baik besok ya Tuhan. Kita mau belajar percaya bahwa Tuhan itu peduli pada kita. Kita mau belajar percaya bahwa kita itu ada dalam pikirannya Tuhan. Alkitab berulang kali mengatakan bahwa kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa dalam hidup kita. Tapi kita selalu susah untuk percaya. Kita mau belajar percaya sekalipun di waktu-waktu nampaknya Tuhan gak peduli sama hidup kita. Dengan rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan, kita perlu mengakui bahwa kita ini belum percaya, namun kita ingin percaya. Ada gap antara kondisi iman yang seharusnya dan kondisi iman yang sebenarnya. There's a gap between iman yang harusnya saya di sini loh Tuhan, tetapi saya tuh sampai dengan hari ini masih di sini aja. Dan itu membawa kita kepada satu kesadaran bahwa hidup sehari-hari adalah kombinasi pergulatan dan kerja keras. Kita bergumul untuk percaya, tapi kita terus bekerja. Kan kita gak mungkin untuk bilang bahwa kita percaya sama Tuhan, kita terus melakukan apa yang sama. Kita percaya pada Tuhan, kita terus melakukan yang baik. Kita gak mungkin untuk bilang bahwa Tuhan saya percaya, tapi kita terus mengabaikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita perlu kombinasi pergulatan dan kerja keras. Yang melaluinya kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan seolah-olah bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita punya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, kalau teman-teman yang seumur saya, itu mungkin pernah nonton film judulnya Castaway. Yang main itu Tom Hanks. Di film Tom Hanks itu, di film Castaway, di mana ketika dia terdampar di satu pulau, dia itu sahabatnya cuma satu. Kalau ada yang ingat apa? Volleyball. Namanya Wilson. Yang mukanya digambar dari telapak tangannya dia yang berdarah. Dan satu hari ketika dia begitu marahnya gitu, dengan keadaan dia melemparkan si Wilson, dan abis itu dia kaget, dia bilang Wilson gitu kan. Dia cari malam-malam gelap dan akhirnya ketika dia temukan, dia bilang Wilson I'm sorry, never again, never again. Kalau Wilson satu-satunya sahabat yang dia punya, maka dia akan mengandalkan seluruh hidupnya kepada si Wilson ini. Dan kalau kita percaya pada satu-satunya Tuhan yang menjadi sahabat dalam hidup kita, saya pikir kita perlu untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Untuk kita belajar percaya sekalipun kita belum bisa percaya. Toh pada akhirnya kita akan menemukan bahwa benar kata Rasul Paulus pada jemaat di Korintus bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Teman-teman semua, di dalam kehidupan yang mungkin gak ideal, di dalam situasi yang selalu berubah, di dalam masa depan yang mungkin gak menentu, ingat satu hal, bahwa Tuhan telah terlebih dahulu ada di sana. He's the Alpha and the Omega, dia yang awal dan dia yang akhir, dia tahu umur hidupmu, dia tahu masa depanmu, dia tahu kehidupanmu, hari ini, besok, dan seterusnya. Teman-teman, penikmat roti manis semuanya, mari kita datang pada Tuhan, bahwa hidup kita belajar percaya sekalipun situasinya kita belum bisa percaya hari ini. Tapi Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Thank you very much for listening. I guess that's all for today. Jangan lupa untuk tetap percaya pada Tuhan. Saya Timothy Athanasios, Amah Mulyo dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.